Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu dosen, Ibu Puspita Nuari. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai hasil proyek kami, yaitu analisis proses pengolahan kedelai menjadi tahu inovasi, produk tahu menjadi cimo, keju, dan bumbu ampas tahu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Tika Putri dengan NIM 143240009. Dimulai dari latar belakang. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan bahwa prediksi rata-rata konsumsi tahu di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022 sebesar 8,13 kg per kapita per tahun. Salah satu bentuk pengolahan kedelai yang memiliki potensi besar adalah tahu sutra. Tahu dengan tekstur yang lebih lembut, rasa yang netral, dan cocok diolah menjadi berbagai jenis makanan. Proses produksi tahu sutra menghasilkan limbah padat berupa ampas tahu yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal ampas tahu sendiri mengandung protein kasar sebesar 20 hingga 25% serat pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Adapun rumusan masalah dan juga tujuan. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara mengolah kedelai menjadi produk tahu sutra, lalu yang kedua, apa inovasi produk olahan tahu sutra dan ampas tahu yang relevan serta berpotensi disukai sebagai cemilan sehat. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah pengolahan tahu sutra dan ampas tahu menjadi produk inovasi tahu sebagai cemilan sehat. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui cara mengolah kedelai menjadi produk tahu sutra, lalu yang kedua, menentukan produk inovasi tahu dan ampas tahu yang relevan dan berpotensi disukai sebagai cemilan sehat, lalu yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah pengolahan tahu dan ampas tahu menjadi produk inovasi tahu sebagai cemilan sehat. Adapun metode penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu kualitatif yang dianalisis secara tematik dan metode kuantitatif analisis faktor. Sumber data yang penulis gunakan berasal dari jurnal ilmiah dan makalah yang membahas proses pembuatan tahu, mencakup aspek bahan baku, teknik produksi, serta kualitas produk yang dihasilkan. Lalu, metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap pembuatan tahu di beberapa tempat produksi, yang dilanjutkan dengan analisis dari serangkaian tahapan pembuatan tahu dan komposisi tahu. Selain itu, penulis melakukan observasi langsung, dokumentasi, serta eksperimen kecil dengan memvariasikan teknik memasak dan waktu memprosesan untuk melihat pengaruhnya terhadap produk tahu yang dihasilkan. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini memanfaatkan sumber daya alam lokal, yakni kedelai, menjadi produk inovasi yang disukai oleh konsumen. Dengan adanya penelitian ini, ditemukan cara untuk mengolah kedelai menjadi produk cemilan yang sehat, berkualitas, dan berdaya jual tinggi. Selain itu, penelitian ini dapat mempromosikan produk lokal menjadi cemilan utama sehari-hari bagi konsumen. Untuk sistematika penulisan, penulis menyusun penelitian ini menjadi 6 bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang kemudian dilanjutkan dengan bab kedua, tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat perancangan dan implementasi, bab kelima hasil dan pembahasan, lalu bab terakhir keenam berisi kesimpulan. Tinjauan pustaka. Definisi dari kedelai. Kedelai menurut Wulanjo tahun 2011, kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar makanan dari Asia Timur, seperti kecap, tahu, dan tempe. Lalu tahu. Tahu merupakan makanan yang mengandung protein yang terbuat dari kacang kedelai yang difermentasikan dan diambil sarinya, kemudian akan dicetak dan dipres. Cimo. Cimo adalah makanan ringan yang terbuat dari tepung kanji. Lalu, ampas tahu. Ampas tahu merupakan hasil samping dari proses pembuatan tahu yang berbentuk padat. Lalu ada cemilan atau snack atau makanan ringan adalah istilah bagi makanan yang bukan menu utama atau sebagai selingan antara makanan besar yang dimakan hanya untuk dinikmati rasanya. Studi terdahulu, penelitian oleh Putri Salmiah dan Sari tahun 2023 berjudul Penggunaan Susu Kambing dan Putih Telur serta Koagulan IE, Asamsan pada pembuatan tahu sutra atau tofu, menunjukkan bahwa penggunaan maizena berfungsi untuk melembutkan tahu dalam kadar yang pas. Jika berlebih, dapat menurunkan tingkat kelembutan dan koagulan berupa putih telur, dapat meningkatkan kadar lemak. Lalu, metode perancangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan metode eksperimen. Ide inovasi diuji melalui pembuatan prototipe, pengujian produk, dan perbaikan berulang berdasarkan hasil evaluasi. Lalu, dapat dilihat yaitu alat dan bahan untuk pembuatan tahu sutra. Kemudian, ada alat bahan untuk membuat ampas tahu menjadi bumbu tabur. Adapun tahapan-tahapan dari pengerjaan. Yang pertama,
studi literatur tentang pengolahan tahu sutra. Yang kedua, pengumpulan alat dan bahan. Lalu yang ketiga, eksperimen pembuatan tahu dengan bahan dasar kacang kedelai. Lalu yang keempat, eksperimen pembuatan cimol dari tahu sutra. Yang kelima, eksperimen pembuatan bumbu tabur pedas dan keju daun jeruk. Lalu yang keenam, evaluasi hasil produk berupa tekstur, rasa, dan daya tarik. Lalu yang ketujuh, perbaikan dan pengembangan produk hasil evaluasi. Yang terakhir, dokumentasi dan analisis hasil. Desain awal, cimol isi keju. Cimol tahu dirancang sebagai cemilan modern yang gurih dan kenyal berbahan dasar tahu sutra yang diberikan isi keju. Pencampuran yang dilakukan antara tepung tapioka dan tahu sutra 1:1 agar tidak menghilangkan rasa tahu dan nutrisi tahu dalam cimol. Kemudian, bumbu tabur pedas dan keju daun jeruk. Bumbu pedas dan keju daun jeruk dibuat menggunakan pencampuran ampas tahu yang disangrai hingga kering. Kandungan serat yang tinggi ampas tahu dan teksturnya yang kasar membuatnya cocok diolah menjadi bumbu tabur. Dapat dilihat yaitu prototyping langkah-langkah pembuatan tahu sutra. Kemudian prototyping pembuatan cimol tahu isi keju, lalu langkah-langkah pembuatan bumbu tabur pedas dan keju daun jeruk. Adapun uji dan evaluasi. Pada proses pengolahan kedelai menjadi tahu sutra, percobaan pertama dilakukan dengan memisahkan susu kedelai pada penyaringan pertama dan penyaringan kedua. Kemudian, susu kedelai masing-masing dikomposisikan dengan telur dan maizena. Dari langkah ini, tahu yang dihasilkan berongga dikarenakan pengocokan telur yang terlalu lama. Pada percobaan pertama, tahu yang dihasilkan kurang memuaskan. Pada percobaan kedua, susu kedelai, penyaringan pertama dan penyaringan kedua diolah bersama dan tidak dipisahkan, serta kembali divariasikan dengan komposisi telur dan maizena. Tekstur tahu yang dihasilkan sudah sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, pada proses pengolahan tahu menjadi cimol keju, dilakukan juga beberapa percobaan untuk terus mengimprovisasi produk cimol. Pada percobaan pertama, pengolahan tahu menjadi cimol, adonan cimol yang dihasilkan keras dan kurang mengembang saat digoreng. Hal ini dikarenakan perbandingan tahu dan tepung kanji yang kurang sesuai. Pada percobaan kedua, komposisi tahu dan tepung tapioka dibuat seimbang. Dari perbaikan ini, dihasilkan cimol dengan tekstur yang renyah di luar. Adapun perbaikan dan iterasi, dapat terlihat tabel iterasi eksperimen proses pengolahan kacang kedelai menjadi tahu. Lalu, tabel eksperimen proses pengolahan tahu menjadi cimol keju. Adapun tabel eksperimen pembuatan bumbu tabur dari ampas tahu. Hasil akhir dari proyek ini berupa dua produk utama, yaitu tahu sutra dan olahan inovatif berupa cimol isi keju dengan bumbu tabur berbahan dasar ampas tahu. Analisis performa. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pengolahan kacang kedelai menjadi tahu sutra sampai menjadi produk cimol tahu dan bumbu taburnya. Perbandingan dengan tujuan awal. Tujuan awal dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara mengolah kedelai menjadi produk tahu. Dalam pelaksanaannya, tujuan ini berhasil dicapai melalui serangkaian percobaan pembuatan tahu. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan produk inovasi dari tahu dan ampas tahu yang relevan serta berpotensi disukai sebagai camilan sehat. Dalam realisasinya, terciptalah produk berupa cimol tahu, yaitu camilan berbahan dasar tahu sutra dan ampas tahu yang dikembangkan menjadi variasi dengan tekstur dan rasa yang menarik. Tujuan berikutnya adalah mengetahui langkah-langkah pengolahan tahu dan ampas tahu menjadi produk inovasi. Hal ini berhasil diwujudkan melalui dokumentasi proses produksi cimol tahu. Kendala. Kendala utama dalam proses pembuatan cimol tahu adalah menentukan komposisi bahan yang tepat, terutama pada tahap penyaringan dan pertama dan kedua susu kedelai. Selain itu, komposisi telur dan maizena juga salah satu kendala dalam pembuatan tahu. Komposisi tepung tapioka juga perlu diperhatikan dalam pembuatan cimol. Untuk solusinya, dengan melakukan serangkaian percobaan untuk menemukan komposisi yang paling ideal, salah satunya adalah mencampurkan susu kedelai dari hasil penyaringan pertama dan hasil penyaringan kedua secara seimbang, masing-masing sebanyak 75 ml. Selain itu, dilakukan percobaan terhadap takaran pengikat, yaitu menambahkan 2,5 sendok makan maizena dan 1 butir telur. Kesimpulan, yang pertama, pengolahan kedelai menjadi tahu. Proses ini melalui beberapa tahapan, yaitu perendaman kedelai, pembuatan susu kedelai, pemisahan susu dan ampas, penambahan maizena dan telur, serta pengukusan. Yang kedua, inovasi produk. Produk pengolahan tahu dan ampas tahu yang berpotensi disukai konsumen adalah cimol isi keju dengan bumbu tabur bervariasi rasa dari ampas tahu. Dan yang terakhir, pengolahan tahu dan ampas tahu. Pengolahan tahu dan ampas tahu menjadi camilan sehat melalui beberapa tahapan, yaitu penghancuran tahu, penambahan tepung tapioka, pengisian cimol isi keju, dan penggorengan. Untuk pengolahan ampas tahu menjadi bumbu tabur, dengan cara pengeringan ampas tahu, penambahan bawang putih goreng, daun jeruk, cabai bubuk, dan penyedap, serta penghalusan hingga menjadi bubuk. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.